Memasuki usia 60, banyak orang mulai merasakan perubahan halus tetapi mengganggu. Tenaga cepat hilang, langkah tidak setegas dulu, lutut mudah gemetar, dan tubuh terasa kurang stabil saat bergerak. Banyak yang berkata kepada saya, "Dok, saya sudah berjalan setiap hari, tapi kenapa tubuh tetap makin lemah?" Inilah masalah terbesar yang sering saya lihat. Berjalan saja tidak cukup untuk menjaga kekuatan, tidak cukup untuk mempertahankan keseimbangan, dan tidak cukup untuk mencegah jatuh. Rasa sulit bangun dari kursi, kaki mudah goyah saat berputar, napas cepat terengah hanya karena menaiki satu atau dua anak tangga, atau rasa takut kecil ketika tersandung sedikit, semua itu adalah tanda bahwa tubuh sedang kehilangan kekuatan dasar yang seharusnya dilatih dengan cara yang benar. Pada usia 60, penurunan ini mulai berlangsung lebih cepat bila dibiarkan. Sebagai dokter ortopedi dengan pengalaman 30 tahun, saya melihat banyak orang yang sebenarnya bisa tetap kuat dan mandiri hingga usia lanjut. Tetapi kehilangan kemampuan itu hanya karena mereka hanya mengandalkan jalan kaki. Padahal, tubuh di usia 60 masih sangat responsif terhadap latihan yang tepat. Dengan latihan sederhana, benar dan konsisten, kekuatan bisa kembali, keseimbangan bisa membaik, dan rasa aman saat bergerak bisa pulih. Karena itu, saya siapkan 6 latihan paling efektif. Latihan yang langsung menargetkan masalah utama, kekuatan, kestabilan, dan kemampuan tubuh merespons cepat saat hampir jatuh. Semua latihan ini sederhana, tidak membutuhkan alat, dan dapat dilakukan dalam 15 menit setiap hari. Banyak orang usia 60 mulai merasakan bahwa langkah mereka tidak lagi sekuat dan seterarah dulu. Saat berputar sedikit saja, tubuh tiba-tiba goyah. Saat berjalan di permukaan yang tidak rata, kaki seperti kehilangan kendali. Dan rasa cemas itu muncul. Bagaimana kalau saya jatuh? Inilah tanda paling awal bahwa tubuh sedang kehilangan kemampuan keseimbangan dinamis, kemampuan mempertahankan stabilitas saat bergerak. Jalan kaki biasa tidak cukup untuk melatih bagian penting ini karena langkah normal terlalu mudah dan tidak menantang sistem keseimbangan tubuh. Latihan heel to toe walking atau berjalan dengan pola tumit menyentuh ujung jari kaki di belakangnya langsung menyasar kelemahan ini. Setiap langkah sempit memaksa otak dan kaki bekerja lebih akurat. Ketika tumit ditempatkan tepat di depan jari kaki, tubuh harus menyesuaikan posisi otot, sendi, dan pusat gravitasi dengan lebih teliti. Inilah yang membuat latihan ini sangat kuat untuk memperbaiki propriosepsi, yaitu kemampuan tubuh merasakan posisi kaki tanpa harus melihatnya. Bagi banyak orang usia 60, penurunan propriosepsi terjadi perlahan, sering salah pijak, mudah tersandung benda kecil, atau sulit menjaga irama langkah saat bergerak cepat. Latihan heel to toe membantu mengembalikan hal tersebut. Dengan pola langkah yang sempit, otot pergelangan kaki, betis, dan pinggul dipaksa bekerja lebih dalam untuk menjaga tubuh tetap tegak. Dalam beberapa hari latihan, banyak orang merasakan langkah menjadi lebih mantap dan lebih percaya diri ketika bergerak di ruang sempit atau ramai. Cara melakukannya sederhana. Berdirilah dekat dinding atau meja agar aman. Fokus pada titik di depan untuk menjaga arah tubuh. Lalu langkah perlahan. Tumit menyentuh jari kaki belakang, lalu ulangi. Tidak perlu cepat. Yang penting adalah kontrol dan ketepatan. Lakukan sekitar 20 langkah. Ulangi 2 kali sehari. Jika merasa goyah, itu tanda bahwa latihan ini memang sedang menyasar kelemahan yang selama ini tidak dilatih oleh jalan kaki biasa. Latihan ini menjadi fondasi karena hasilnya terasa cepat. Kestabilan meningkat, tubuh lebih responsif, dan rasa cemas saat bergerak mulai berkurang. Heel to toe walking membuat langkah kembali kokoh. Dan kokohnya langkah adalah dasar dari semua gerakan aman di usia 60 ke atas. Pada usia 60, banyak orang mulai merasakan bahwa bangun dari kursi tidak lagi semudah dulu.
lutut terasa lemah, paha cepat lelah, dan seringkali tubuh harus ditopang dengan tangan agar bisa berdiri. Jika dibiarkan, kondisi ini berkembang menjadi ketergantungan. Setiap kali duduk rendah, selalu muncul kekhawatiran. Bisa bangun lagi atau tidak? Inilah tanda khas melemahnya otot paha dan bokong, dua kelompok otot yang bertanggung jawab atas kemampuan berdiri dan mempertahankan stabilitas tubuh. Chair squat adalah latihan yang secara langsung melatih otot-otot tersebut. Tidak ada gerakan yang lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari selain bangun dari kursi. Itulah sebabnya latihan ini memberikan dampak yang begitu besar dalam waktu singkat. Ketika tubuh menurunkan diri ke kursi, lalu berdiri kembali, otot paha depan, paha belakang, dan bokong bekerja bersama untuk menahan beban serta mendorong tubuh ke atas. Latihan ini menargetkan kelemahan yang tidak tersentuh hanya dengan berjalan kaki. Banyak orang di usia 60 mengeluhkan cepat lelah saat naik tangga, sulit berdiri setelah jongkok, atau kehilangan keseimbangan ketika bangun terlalu cepat. Semua itu berakar pada hilangnya kekuatan dasar kaki. Chair squat mengembalikan kekuatan tersebut dengan cara aman dan terkontrol. Gerakannya sederhana. Duduk di kursi yang kokoh, kaki dibuka selebar pinggul, tangan disilangkan atau lurus ke depan. Lalu berdiri perlahan menggunakan kekuatan kaki tanpa dorongan tangan. Setelah berdiri tegak, turunkan tubuh kembali secara perlahan. Bagian menurunkan tubuh inilah yang melatih otot secara dalam dan membuat kaki menjadi lebih kuat. Lakukan sekitar 2-3 set, masing-masing 10 pengulangan setiap hari. Jika terlalu berat, boleh menggunakan sandaran tangan sebagai bantuan ringan, lalu kurangi penggunaan tangan sedikit demi sedikit seiring meningkatnya kekuatan. Banyak orang merasakan hasil dalam waktu 2 minggu. Berdiri lebih ringan, langkah lebih stabil, dan lutut tidak cepat gemetar. Chair squat bukan latihan berat, tetapi latihan inti yang menjaga kemandirian. Selama tubuh masih mampu melakukan gerakan bangun dari kursi dengan kuat dan stabil, risiko jatuh menurun dan kemampuan bergerak tetap terjaga. Kaki yang kuat adalah dasar dari hidup yang aktif dan aman di usia 60 ke atas. Banyak orang usia 60 mulai merasakan pinggul semakin kaku. Saat ingin berputar, tubuh terasa tersendat. Ketika harus melangkah ke samping untuk menghindari benda atau permukaan licin, kaki seperti tidak bisa mengikuti kecepatan tubuh. Kekakuan dan kelemahan di area pinggul inilah yang sering menjadi penyebab seseorang kehilangan keseimbangan dalam hitungan detik. Jalan kaki biasa tidak melibatkan gerakan rotasi dan gerakan ke samping, sehingga bagian penting ini justru semakin lemah bila tidak dilatih khusus. Standing hip circles bekerja langsung pada inti masalah tersebut. Dengan mengangkat lutut, lalu menggerakkannya membentuk lingkaran besar, pinggul dipaksa bergerak ke segala arah. Ke depan, ke samping, dan ke belakang. Gerakan ini membuka ruang gerak sendi pinggul sekaligus mengaktifkan otot penstabil yang mengelilinginya. Kelompok otot kecil inilah yang membantu tubuh bereaksi cepat saat tersandung atau terdorong dari samping, situasi yang sangat sering dialami orang di usia 60. Tanda-tanda kelemahan pinggul terlihat jelas. Sulit menjaga keseimbangan ketika mengganti arah, kaki terasa tidak kuat saat melangkah melebar, atau tubuh sering oleng saat berdiri dengan satu kaki. Hip circles membantu memperbaiki semua itu. Ketika lutut digerakkan perlahan, otot-otot di pinggul, paha, dan pinggang bekerja menjaga tubuh tetap tegak. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kelenturan, tetapi juga meningkatkan kemampuan koordinasi tubuh bagian bawah. Cara melakukannya sangat sederhana. Berdirilah di samping meja atau dinding untuk penyangga ringan. Angkat lutut hingga setinggi yang nyaman, lalu gerakkan lutut membuat lingkaran besar secara perlahan. Lakukan 5 putaran ke satu arah, kemudian 5 putaran ke arah sebaliknya. Ulangi pada kaki yang lain.
Semakin besar lingkaran yang dapat dibuat tanpa kehilangan keseimbangan, semakin baik pinggul bekerja. Dalam beberapa hari latihan, banyak orang mulai merasakan perubahan. Langkah ke samping menjadi lebih mudah, tubuh lebih stabil ketika harus memutar arah, dan kaki terasa lebih tanggap saat menghadapi permukaan yang tidak rata. Standing hip circles bukan hanya menjaga fleksibilitas pinggul, tetapi juga memberi tubuh kemampuan bertahan dan bereaksi cepat. Dua hal penting untuk menghindari jatuh dan mempertahankan pergerakan yang aman di usia 60 ke atas. Pada usia 60, banyak orang mulai merasakan tubuh bagian atas cepat lelah. Berdiri lama membuat punggung terasa berat, bahu menegang, dan posisi tubuh cenderung membungkuk. Kondisi ini bukan hanya membuat penampilan tampak lebih lemah, tetapi juga mengurangi kestabilan tubuh secara keseluruhan. Ketika tubuh bagian atas tidak kuat, kemampuan kita menjaga keseimbangan saat hampir jatuh menjadi jauh lebih buruk. Namun banyak latihan untuk menguatkan tubuh justru menimbulkan rasa sakit pada bahu atau pergelangan tangan, sehingga banyak orang akhirnya tidak berani berlatih. Inilah sebabnya latihan isometric wall push menjadi salah satu latihan paling aman dan efektif untuk usia 60. Latihan ini tidak mengharuskan sendi bergerak, sehingga tidak menambah tekanan pada bahu, siku, atau pergelangan tangan. Meski tampak sederhana, dorongan kuat ke dinding melatih otot dada, bahu, lengan, perut, dan bahkan kaki secara simultan. Yang paling penting, latihan ini melatih kemampuan tubuh menghasilkan tenaga dengan cepat. Kemampuan yang sangat dibutuhkan ketika tubuh perlu menahan diri dalam hitungan detik saat hampir terpeleset. Tanda-tanda kelemahan tubuh bagian atas sangat mudah dikenali. Sulit menjaga tubuh tetap tegak, merasa goyah saat bangun dari duduk, atau lengan terasa tidak kuat menahan gerakan mendadak. Wall push membantu memperbaiki semua ini. Ketika kedua telapak tangan mendorong dinding sekuat mungkin, otot tubuh bekerja seperti menahan sebuah beban berat. Tanpa bergerak, seluruh rantai otot dari dada hingga kaki ikut aktif menjaga tubuh tetap lurus dan stabil. Cara melakukannya sederhana dan aman. Berdirilah satu langkah dari dinding, letakkan kedua telapak tangan setinggi bahu, luruskan tubuh dari kepala hingga tumit. Kemudian dorong dinding sekuat mungkin selama 10-15 detik sambil tetap bernapas normal. Istirahat sebentar, lalu ulangi 3-5 kali. Intensitasnya bisa diatur dengan hanya mengubah seberapa kuat Anda menekan dinding. Setelah beberapa sesi latihan, banyak orang merasakan tubuh menjadi lebih kokoh. Punggung lebih mudah tegak, bahu tidak cepat lelah, dan tubuh terasa lebih siap menghadapi gerakan tiba-tiba. Ketika otot inti dan tubuh bagian atas menjadi lebih kuat, risiko kehilangan keseimbangan berkurang secara signifikan. Isometric wall push adalah latihan sederhana yang memberikan perlindungan besar, memberi tubuh kemampuan untuk tetap stabil dan kuat di usia 60 ke atas. Banyak orang usia 60 merasa masih kuat berjalan jauh, tetapi tiba-tiba goyah ketika diminta berdiri dengan satu kaki. Inilah tanda paling jelas bahwa keseimbangan tubuh mulai melemah meskipun langkah sehari-hari masih terasa baik. Masalahnya adalah ketika berjalan, tubuh hanya berada pada satu kaki dalam waktu yang sangat singkat. Artinya, jalan kaki tidak pernah benar-benar melatih stabilitas satu kaki. Bagian yang justru paling menentukan apakah seseorang mudah jatuh atau tidak. Single leg stance langsung menargetkan titik kelemahan ini. Ketika berdiri dengan satu kaki, seluruh sistem keseimbangan bekerja bersamaan. Otot pergelangan kaki menjaga posisi, otot betis menahan goyangan, lutut mengoreksi arah, pinggul menstabilkan tubuh, dan otot inti membantu menjaga punggung tetap tegak. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik dan membentuk latihan yang sangat kuat untuk mencegah jatuh. Tanda bahwa latihan ini sangat dibutuhkan biasanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh goyah. Saat melangkah melewati ambang pintu,
kaki tidak stabil ketika menghindari benda kecil, atau sulit mengendalikan tubuh saat berjalan di permukaan yang tidak rata. Bahkan orang yang rajin berjalan setiap hari pun sering terkejut ketika mengetahui bahwa mereka hanya mampu berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik saja. Itulah sebabnya single leg stance menjadi latihan nomor satu untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan diri. Cara melakukannya sederhana dan aman. Berdirilah dekat dinding atau meja untuk pegangan ringan. Angkat satu kaki hanya beberapa sentimeter dari lantai. Tidak perlu tinggi. Fokus untuk menjaga pinggul, lutut, dan pergelangan kaki tetap stabil. Cobalah bertahan selama 30 detik. Jika belum mampu, mulai dari 5 atau 10 detik, lalu tingkatkan perlahan. Lakukan pada kedua kaki, minimal 3 kali sehari, seperti saat menunggu air panas atau menggosok gigi. Dalam waktu 1-2 minggu, banyak orang merasakan perubahan nyata. Langkah terasa lebih mantap, tubuh lebih stabil saat berhenti mendadak, dan ketakutan untuk tersandung mulai berkurang. Latihan ini membangun kontrol tubuh dari dasar, dari kaki yang menahan seluruh berat badan, ke lutut yang menjaga arah, hingga pinggul yang menjaga keseimbangan. Single leg stance adalah latihan sederhana yang memberikan hasil terbesar. Ketika satu kaki menjadi kuat dan stabil, seluruh tubuh menjadi lebih aman. Inilah pondasi utama untuk bergerak bebas dan percaya diri di usia 60 ke atas. Pada usia 60, banyak orang mulai merasakan bahwa langkah mereka tidak lagi seirama seperti dulu. Ketika mulai berjalan dari posisi diam, ada jeda kecil, seperti tubuh terlambat menerima perintah dari otak. Kadang kaki seperti tersangkut, atau ayunan tangan tidak mengikuti langkah secara alami. Masalah-masalah kecil ini sering dianggap sepele, padahal merupakan tanda bahwa sistem koordinasi tubuh mulai melemah. Jalan kaki biasa tidak melatih kemampuan tubuh untuk menyalakan seluruh sistem gerak secara serempak. Mini March in Place adalah latihan sederhana yang dirancang untuk mengaktifkan ulang hubungan antara otak, pinggul, lutut, pergelangan kaki, serta ayunan tangan. Gerakan mengangkat lutut bergantian membuat otot inti bekerja lebih aktif, sementara ayunan tangan membantu menjaga ritme. Latihan ini seperti menekan tombol start pada tubuh sebelum mulai bergerak. Ketika sistem gerak aktif sejak awal, kaki melangkah lebih mantap, dan risiko tersandung berkurang drastis. Tanda-tanda bahwa latihan ini sangat dibutuhkan cukup mudah dikenali. Sulit memulai langkah setelah berhenti mendadak. Tubuh terasa kaku saat ingin bergerak cepat, atau langkah pertama seringkali tidak stabil. Banyak orang usia 60 juga mengeluhkan bahwa lutut terasa kaku di pagi hari dan butuh waktu sebelum langkah terasa lancar. Mini March membantu mengatasi ini karena gerakannya memanaskan sendi pinggul dan lutut tanpa tekanan berlebih. Cara melakukannya sangat mudah. Berdirilah tegak dengan posisi dekat dinding atau meja jika ingin lebih aman. Angkat satu lutut setinggi yang nyaman, lalu turunkan dan ganti ke lutut yang lain. Irama tidak perlu cepat, yang penting stabil dan berkelanjutan. Lakukan selama 1-2 menit, 2 atau 3 kali sehari. Bila ingin menambah manfaat, ayunkan tangan mengikuti irama lutut untuk membantu koordinasi tubuh bagian atas dan bawah. Dalam beberapa kali latihan, banyak orang merasakan tubuh lebih siap bergerak. Langkah pertama menjadi lebih tegas, pinggul terasa lebih longgar, dan tubuh lebih mudah mempertahankan ritme saat berjalan. Mini March in Place juga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke kaki dan pinggul, sehingga tubuh terasa lebih ringan sepanjang hari. Latihan ini mungkin tampak kecil, tetapi efeknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika koordinasi pulih, tubuh bergerak lebih lancar, lebih aman, dan lebih percaya diri. Mini March adalah pemanasan terbaik untuk usia 60 ke atas. Ringan, cepat, dan sangat efektif dalam menjaga kualitas langkah setiap hari.
Di usia 60, tujuan kita bukan lagi mengejar tubuh yang muda, tetapi menjaga agar tubuh tetap kuat, stabil, dan mampu bergerak dengan aman setiap hari. 6 latihan yang telah saya jelaskan bukan sekadar gerakan ringan. Ini adalah latihan yang menargetkan langsung masalah paling umum yang dialami banyak orang. Kaki yang melemah, pinggul yang kaku, tubuh yang mudah goyah, dan rasa takut jatuh yang semakin besar dari tahun ke tahun. Semua masalah tersebut bisa diperbaiki bila dilatih dengan cara yang benar. Latihan-latihan ini dirancang untuk memberikan hasil nyata tanpa membuat tubuh terbebani. Heel to toe walking mengembalikan kestabilan langkah. Chair squat menguatkan kaki agar berdiri kembali menjadi hal yang mudah. Standing hip circles membuat pinggul lebih tanggap dan fleksibel. Wall push mengokohkan tubuh bagian atas agar Anda tetap tegap. Single leg stance melatih kontrol tubuh yang menjadi kunci utama pencegahan jatuh. Dan mini march in place membantu tubuh mulai bergerak dengan ritme yang stabil sejak langkah pertama. Hanya 15 menit sehari, tanpa alat, tanpa gerakan rumit. Yang Anda butuhkan hanyalah konsistensi. Banyak orang berusia 60 yang memulai latihan ini merasakan perubahan nyata dalam hitungan minggu. Langkah lebih mantap, tubuh lebih responsif, dan rasa percaya diri kembali muncul saat berjalan di tempat ramai atau permukaan yang tidak rata. Kekuatan dan keseimbangan bukan sesuatu yang hilang selamanya. Tubuh masih bisa diperbaiki, masih bisa diperkuat, dan masih bisa diberi kesempatan untuk bekerja lebih baik. Yang terpenting adalah mulai sekarang, sebelum kelemahan berkembang menjadi ketergantungan. Sebagai dokter yang telah bekerja 30 tahun di bidang ortopedi dan rehabilitasi, saya selalu mengatakan hal yang sama kepada pasien saya. Satu latihan kecil yang Anda lakukan hari ini jauh lebih berarti daripada 1000 niat yang tidak pernah dimulai. Maka pilih satu latihan, lakukan sekarang, dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk menjadi lebih kuat setiap hari.